untuk leasingnya ini kan selama 5 tahun itu kok 5 tahun, kalau 10 tahun bilang apa saya? Giliran tekerles saya nggak ngasih, saya kasih 50.000 dilecehkan, nggak selevel dong, nggak proporsional dong. Tekerles 50.000 dengan bios, paling tidak gopek lah saya kasih kan. Pak, saya Pak. Ya. Makanya tirulah usaha kita. Berlagak miskin tapi harta di mana-mana, mati rasa dengan uang. Kita kan tidak. Kartu nama 100 kartu nama tapi nggak jelas, satu pun nggak yang jelas. Ini serius. Banyak Pak. Saya punya teman kelola ini. Kartu namanya banyak kali di rumah. Tahu kan box kartu nama itu name card itu kartu nama. Box itu banyak kali. Tapi hidupnya susah-susah aja. Belangsa. Saya ini bukan asli Pak. Ya, ini udah Jakarta. Kalau saya nggak mau, saya tidak ada kartu nama. Dan saya kalau dikasih orang kartu nama nggak saya simpan, saya buang. Maaf kalau vulgar ya. Jelas ya, ini ATM nih 3 nih. Ini SIM, ini KTP. Ini STNK motor tua. Nggak ada ya kartu nama orangnya. Ya. Ini pengiriman uang. Nggak ada kartu nama ini uang ini. Dan saya nggak mau buat kartu nama. Mana orang bego? Rekam. Pola pikir orang sekarang susah. Jadi kalau semakin banyak kartu nama semakin bonafit. Apalagi kita ikut seminar, Pak kartu nama kata resepsionisnya kan, dikira kita lah paling hebat. Kalau tak ada uangnya, penampilan doang. Gengsi nggak lah ada. Ya, pura-pura pakai komunikatornya 3 lagi. Ini 1, baru 9.300i sama E90. 3 itu, tapi pulsanya nggak ada. Itulah Jakarta. Kartu nama banyak, saya nggak dapat. Ya. Saya sedikit cerita kepada Bapak, ada wisuda dari Sri Iglam Depok, pernah tahu Sri Iglam Depok? Wisuda itu Departemen Keuangan. Kebetulan mahasiswa orang Golkar pula, kemudian di Golkar, kemudian Pulau Seribu. Pak Joko harus mengikuti acara judi zoom saya datang. Saya naik motor Astra Grand, datang motor tua itu kan 97. Itu datang satpam, ada nggak saya? Masuk saya ke lobi, ketemu sama dia, motor di mana Pak Joko? Di bawah. Langsung naik mobil apanya itu kan, mobil Alphardnya itu. Bingung satpam. Lain nggak satpam? Bukan saya nyetir dia kan. Makan di Kemayoran, Medan Delhi. Bicara dengan ketua DPRD DKI. Satu meja. Jadi saya belajar dari Sulaiman Pak. Ngerti maksudnya? Ya. Nah Bapak juga jangan, kita belajarnya harus ada manfaatnya. Jadi Bapak tuh kan jangan gagah-gagahan buat kartu nama, satu pun nggak jelas, kartu nama dikumpulin nggak jelas, bicara MM-an proyek 10.000 pun nggak bisa menghasilkan, tapi bicara tinggi, kan orang kayak gitu kan, ngomongnya bual, tinggi gede kan, tapi nggak ada hasil. 10.000 pun nggak ada, lebay. Kayak iklan LE, tahu kan arti iklan LE itu kan? Tahu. Dari naik Kopaja maksudnya mau jadi naik mobil Abia, mobil Vios lagi misalkan, tapi ada naik Kopaja kan, makanya bang jangan lebay. Gitu Pak. Ya, sorry ya kalau cuci otak ya. Agak melebar cerita ini. Okay. Saya kira penting ya. Enggak, soalnya saya kasihan melihat bapak-bapak, melihat teman saudara-saudara saya yang menyiksa diri gara-gara mencari pujian sia-sia. Tapi kalau Anda mampu banyak uang ada, nggak apa-apa, Anda naik Camry nggak apa-apa, proporsional gitu. Kalau nggak mampu apa dipaksa? Banyak yang demi gengsi Pak. Banyak gengsi ya. Demi Kalau Anda apa? bilang Pak Yoko, Melakukan bergengsi. kalau saya apa adanya, bisnis saya nggak jalan, siapa bilang? Hidup itu nggak statis Pak, hidup itu dinamis. Iya benar. Paradigma lama kalau di Jakarta katanya penampilan perlu. Saya bilang, kalau ada jam 9 orang pakai lengan panjang seperti ini di halte, pengangguran itu. Paham Pak? Ini seperti saya penampilannya di halte pegang-pegang mak begini. Jam 9 pagi ya, di halte masih di halte, itu pengangguran. Kalau PNS, jelas itu jam 8 harus apel. 7.20 harus apel. Jam 8 harus kerja, jam 4 pulang. Ya. Ada Satpol PP, merazia kalau ada yang mama-mama jalan-jalan ke Carrefour belanja. Tapi kalau ada jam 9 lengan panjang rapi, sepatu semir, pegang amplop, jangan-jangan dompetnya itu hanya 20.000 buat ongkos itu. Tapi penampilan steady, itu pengangguran. Pakai tas lagi kan, jangan-jangan copet itu. Banyak Pak, copet yang oke Pak. Ya. Banyak. Anda paham maksud saya? Anda paham maksud saya?
Tapi sebaliknya kalau Copeton. Anda biasa-biasa, tiba-tiba ada orang berbisik Pak gitu, itu 3 PT itu di Cibinong, nah, benar tuh. Pak itu coba kita lihat rumahnya, itu di Pesona Kayangan. Benar pula plat mobil itu saya lihat, gila orang ini, pakaian kaos biasa-biasa yang ngomong yang merendah, tapi harta mutilangnya. Itu kita segan ya kan. Ngerti Mas ya Pak? Satu lagi perlu saya sampaikan. Kalau di Jepang orang kerja harus begini Pak. Beda dengan eksekutif kita. Eksekutif kita kerja mesti begini, rapi. Iya. Berdasi lagi. Berdasi lagi, ketat lagi. Pakai jas lagi karena AC. Pakai topi lagi kepalanya karena botak dingin. Betul? Justru kalah. Kerja bukan begini. Belum. Di Jepang kalau orang bekerja begini, tahu? Gini kerja. Kerja benar. Mau dia eksekutif, mau dia top manager, kerja begini, gulung tangan. Pakai dasi ya, oke, itu sopan bagus. Tapi pada saat jam makan siang, turunkan baju rapi. Tapi pada saat mulai kerja gulung. Nah, itu budaya di Jepang. Kalau dibilang itu seremonial, formalitas tidak. Itu simbol melambangkan mereka itu harus incas, harus serius. Bukan kayak kita, nggak jelas. Jam 11 kadang sudah di warteg, setengah 12 di warkop, di pantry, main kartu, main catur sama office boy, ngerokok, nggak jelas kan? Pak, saya betul nggak? Tolong koreksi omongan saya. Tidak harus ada value-nya gitu nih Pak, belajar Pak. Kalau Anda tuntut sama saya Pak gitu, nggak ada buahnya ya Bapak sabar. Emangnya seperti itu untuk makan cabai, situ dimakan situ pedasnya? Iya. Enggak dong. Nah, cuma orang sekarang sudah insight cara berpikir kan? Iya. Ibaratkan pisang dijual di Jakarta, dari Palembang itu pisang sebenarnya sudah tidak layak ditebang. Belum saatnya itu pisang ditebang dari Palembang. Iya. Cuma karena memikirkan matang di jalan, belum tua dia harus ditebang. Ujungnya kualitas pisang di Jakarta nggak bagus, harga mahal. Coba tanya Pak sama semua pejabat Republik ini. Kalau di Medan itulah sumber makanan paling enak. Tanya sama Sutanto. Tanya sama menteri-menteri yang pernah tinggal di Medan jadi pejabat. Makanan paling mewah itu di Medan. Di Jakarta ini makanan mahal, tidak ada rasa, tidak berkualitas. Itu dia tadi bilang. Pisang belum layak ditebang di Palembang harus dioper ke Jakarta. Duku harganya di sana 1.500, di sini 8.000. Dibilang ongkos, enggak juga. Ternyata apa? Banyak pembeli di jalan. Banyak pembeli di jalan Pak. Kosnya tinggi ya. Kosnya tinggi. Kosnya tinggi ya. Harga duku memang 1.500 Pak. Dari sumbernya, dari penjualnya 3.000, tapi saya 8.000. Ada apa? Bukan masalah buahnya jauh, udah diperhitungkan itu ongkosnya. Pungli di jalan. Kalau kita profesional kan per kilo berapa? Misalnya 500. Berapa ton ini? Hitung. Misalnya 2.000 kilo, 2.000 kali 1.500, 1 juta. Banyak makalahnya. Nah itu dia saya bilang, banyak makelar, banyak ikutan liar, ujungnya tidak punya daya saing, ujungnya masuklah barang-barang Thailand toh. Yang punya daya jual kan, durian Thailand masuklah. Nggak ada Pak kita. Kira-kira gitulah Pak. Nah kita jadi di sini kita bicara makronya, ya. Nah cuman begini Pak, saya perlu sampaikan kepada Bapak, saya sudah teriak-teriak di mana-mana juga kalau saya ngajar saya teriak-teriak. Jangan terlalu percaya sama orang dari penampilannya. Casing, Bapak Ibu baru masuk ya. Bu, jangan terlalu percaya melihat orang dari casing penampilan. Ya, jangan percaya. Kurang apa itu majelis hakim yang menyidangkan Antasari wibawanya? Bukan dari mulut saya. Bahkan keluarga Antasari sendiri ngomong, 4 bulan saya mengikuti sidang Antasari, kok berwibawa itu hakimnya. Track record pendidikan hebat, dari Gajah Mada, Presiden PNS juga, hukum bisnis. Tapi giliran hari H, hanya mengirim BAP dari jaksa. Tidak bisa membuktikan ada SMS yang membuktikan Antasari itu bersalah. Mengirimkan perintah kepada eksekutor untuk menembak Nasaruddin. Peluru yang pada Nasaruddin sudah dibuktikan terbakin. Tidak betul itu orang Nasaruddin, orang Antasari. Nggak mungkin ada posisi. Berarti kesimpulan apa? Semua masyarakat sudah melihat melalui Facebook. Kasus Media sosial. titipan. Itu politik. Kenapa? Kasus titipan. Titipan. Saya mengajak Anda di sini Pak berpikir. Berwibawa lah hakim itu Pak. Berwibawa ya, Syeri Soeharto itu ya. Tapi ternyata menipu. Kesimpulan apa yang dilihat mata cenderung menipu.
Ya. Jadi sekali lagi Pak, saya bilang kepada Bapak, kalau Bapak berbisnis bukan bosan takut kepadanya Pak. Ya. Bosan takut. Dan jangan biasakan oportunis. Jangan biasakan serigala. Tahu serigala? Pernah melihat film Wild Animal? Ini harimau sudah menyerang rusa. Ketika rusa ini dapat, serigala datang. Tidak ada pun sedikit jeripaya serigala mengejar itu rusa. Jadi jadi banyak kok bisnis kita yang serigala. Ngerti Bapak saya? Contoh, petani di Kerawang, petani di Lombok, petani Sumatera Barat sudah panen. Tapi pernah nggak pejabat memperhatikan nasib petani? Mereka tidak tahu apa. Ujung-ujungnya apa? Impor. Kasus beras nggak terungkap toh. Kasus gula nggak terungkap kan? Pernah nggak mikirkan itu pejabat? Karena apa? Tidak ada fee. Tapi Bapak kalau impor beras dari Vietnam ada fee Pak, 2,5%. Berapa nilai transaksi? 1 triliun, 25 miliar. Bapak sudah bisa masuk Grand Melia jam 4 sore. Musik jazz, wine, tanpa 403 serambut panjang. Masuk ke Dukem, diskotik sampai jam 1 pagi. Enak kan? Datang polisi, langsung ke istana. Decking ada, wakil presiden. Tolong ya tuh, kasih ampunnya itu. Pak, ini bukan nasbun. Pernah nggak pejabat pikirkan petani? Nggak pernah Pak. Jadi maksud saya jangan jadi pebisnis serigala. Bapak lihat orang Batak tahun 60 memulai bisnis. Makanya saya bilang orang Batak sekarang yang punya villa, dia punya pabrik di Jakarta, dia punya perusahaan itu tahun 60 Pak memulai awal dari tambal ban. Itu betul. Orang Madura, besi tua. Cuman semua tanah Tuhan dibilang. Jeleknya begitu Pak. Jeleknya begitu. Tapi sekarang bisnisnya bagus. Betul Pak. Dari hasil begini. Kita kan tidak oportunis, kronis semua kan. Membongkar berita cekias, semua kroni, tapi nggak ada dia berita. Karena apa? Krisis kejujuran. Itu Pak berkaitan dengan pajak Pak. Ini kan presiden asal juga materi. Oke. Presiden ini 3 kali dia mengucapkan untuk pengemplang pajak. Oke. Ucapan seorang presiden gitu kan. Oke. Ada suatu masalah. Itu gimana Pak ya? Sebenarnya Pak, ada 2 kejahatan dalam pajak. Kejahatan pajak itu ada 2. Pertama, tax avoidance. Yang kedua, tax fraud. Pak, banyak sekarang orang buat usaha tidak lagi di kantor, di rumah-rumah, betul? Itu namanya tax avoidance. Menghindar pajak. Udah pasti Pak itu. Ya. Teknik. Yang kedua, tax fraud. Memang ada unsur kesengajaan mengemplang pajak.